Jemaah sekalian, pertama kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk menunaikan salat subuh berjamaah di masjid. Nikmat yang sangat besar yang tidak semua orang beriman bisa mendapati. Tidak semua orang yang menyatakan beriman bisa menikmatinya. Karena dari sekian salat yang kita tunaikan dalam kehidupan, semua memiliki keutamaan. Ada fadilah-fadilahnya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, masing-masing memiliki keutamaan. Keutamaan waktu fajar, salat subuh ini, saking tingginya, diungkap langsung oleh Allah dalam Al-Quran sebagai motivasi bagi hamba-hambanya yang beriman agar bersemangat dalam menyiapkannya, bukan hanya menunaikannya, tapi bersemangat dalam menyiapkannya. Di Al-Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-78 ada rangkaian waktu-waktu salat fardu yang ditampilkan dalam Al-Quran. Terangkai berurutan, tapi dimulai dari waktu masuknya zuhur. Aqimis salata liduluki syams. Tunaikan olehmu salat itu dengan sempurna, sesuai dengan ketentuan rukun dan syaratnya. Ini bentuknya menjadi personal. Saya ulangi, bentuknya menjadi personal. Karena dalam setiap penunaian sholat itu terjadi konektivitas, hubungan personal kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun sholatnya berjamaah, imamnya yang pimpin, tapi kan di kondisi-kondisi berdoa kita minta secara personal. Ruku' kita minta, bacaan-bacaan utama yang menjadi bagian dari rukun, pokok bacaan dalam sholat kita minta. Itu hubungan personal. Nah, di ayat ini Allah meminta secara personal. Bukan aqimu, tapi aqim. Aqimis salata. Tunaikan olehmu salat itu, kemudian menggunakan alif lam kata salatnya untuk memberikan kesan kesesuaian dengan aturan-aturan, pedoman-pedoman yang telah ditetapkan melalui Rasulullah SAW dan dicontohkan. Karena itu ibadah pokok ini saking pentingnya, contohnya pun mesti sempurna. Setelah memberikan contoh ini, Nabi tegas menyampaikan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti persis melihat aku menunaikan salat. Kita tidak pernah melihat Nabi saat ini bagaimana salatnya beliau. Tapi kita bisa mencari ketersambungan dari orang-orang yang pernah melihat beliau salat. Dan itu kita temukan alhamdulillah dalam Islam apa yang disebut dengan sanad. Si fulan lihat Nabi salat, banyak jamaah salat di belakang Nabi, lalu dikabarkan kepada orang semasanya, dikabarkan lagi pada generasi berikutnya sampai kepada kita, bahkan dokumentasinya bisa kita dapati dalam kitab-kitab para ulama yang disebut kitab hadis namanya. Nah, kitab hadis ini bukan kitab tentang kisah perjalanan hidup Nabi, tapi tentang pedoman kehidupan, bagaimana kita bisa meneladani Rasulullah SAW. Di antara aspek keteladanan itu nanti ada 4 sifatnya. Ada akidah, keteladanan dalam hal kebertuhanan. Bagaimana cara menuhankan Allah? Tuhan kita siapa? Allah. Cara kita bertuhan kepada Allah bagaimana? Nah, maka kita lihat bagaimana Nabi mengajarkan kita cara mengenal Allah kita
keimanan kita kepada Allah. Maka muncullah yang kedua, apa yang disebut dengan ibadah. Nah, ibadah ini nggak mungkin dilakukan kalau tidak ada iman. Konsepnya demikian. Karena itu, ketika kalimat iman disebutkan pertama kali dalam Al-Quran, maka disusulkan dengan ibadah. Ketika konsep kebertuhanan disebutkan dalam Al-Quran, disusulkan dengan konsekuensi ibadah. Misal, Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sungguh saya Allah, tidak ada yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali saya. Setelah Anda meyakini saya sebagai Tuhan, kata Allah, fa'budni, maka buktikan kebertuhananmu, keimananmu kepadaku dengan menyembahku, kata Allah. Jelas? Nah, itu namanya ibadah. Cara kita untuk beribadah kepada Allah, menyembah Allah, tidak mungkin bisa dilakukan kecuali meneladani Rasulullah. Apa di antara paket ibadah ini yang paling pokok? Bagaimana cara menunaikannya? Maka Al-Quran menempatkan ibadah pertama setelah tauhid. Bab pertama akidah nyambung. Disusulkan dengan apa? Ibadah. Maka akidah yang disebut dengan ikatan iman itu. Jadi iman itu keyakinannya. Akidah itu gambaran ikatannya yang kuat. Dari kata aqada, sesuatu yang diikat dengan kuat. Jadi kalau ada prosesi pernikahan kan dibuka dengan akad kan? Nah, akad itu artinya ikatlah janji itu dengan kuat. Dan jaga itu jangan sampai terurai. Nah, kalau sifatnya sudah terikat dengan kuat dan sulit dilepaskan, maka disebut dengan akidah namanya. Ya, iman itu keyakinan kita, ikat di hati supaya tidak lepas. Ikat ya dalam sanubari kita, bawa sampai wafat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, jangan sampai kita kembali kepada Allah wafat kecuali kita mengikat akidah dalam diri kita, dalam jiwa kita. Nah, ketika iman sudah terikat itu, maka otomatis ada pembuktian. Ya, otomatis ada pembuktian. Pembuktiannya berupa ibadah. Nah, paket pertama dalam ibadah itu antara iman dengan ibadah, maka dirangkumlah kemudian di Al-Baqarah di ayat yang ketiga itu. Jadi ketika Al-Quran dibuka, itu sudah menerangkan paket akidah kemudian ibadah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang bertakwa itu yang mencoba membangun hubungan kedekatan dengan Allah, maka dia akan terus membuktikan keimanannya kepada Allah, walaupun tak nampak dalam pandangannya saat ini, dia buktikan keberimanannya dengan menunaikan sholat secara sempurna. Aqama yuqimu itu artinya menunaikan sesuai pedoman. Sempurnanya itu ada pedoman. Ya, maka ditegaskan lagi di surat Thaha tadi, ya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah. Kalau Anda ingin membuktikan keimananmu dengan menyembahku, tunaikan itu lewat salat. Kalimat aqimnya turun lagi. Aqama yuqimu aqim. Aqamu yuqimuna, tunaikan dengan sempurna. Dalam fikih ibadah, sesuatu disebut sempurna itu kalau sesuai dengan ketentuannya, sesuai pedomannya. Pedoman itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya teruskan dulu. Nanti hasil dari ibadah ini ada percikannya. Yang percikan ini bisa terlihat orang ini benar nggak ibadahnya. Coba lihat urutannya tadi. Beriman, ya kan? Tanda benarnya iman lewat
Ibadah. Lalu pembuktiannya ada salat contohnya. Dan menariknya salat itu di Quran itu disebut dengan iman. Itu ada di Al-Baqarah di ayat 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan salat yang engkau tunaikan dengan imanmu itu. Jadi yang dilihat oleh Allah itu bukan sekedar gerakan dan bacaan, bukan. Tapi karena keimanan kita. Kita beriman, kita ingin membuktikan pada Allah, saya beriman ya Allah. Makanya kita berikrar, iyyaka na'budu. Nah, iyyaka na'budu itu tidak akan muncul kecuali lewat pancaran iman. Karena secara konseptual di surat Toha tadi ayat 14, kalimat na'budu itu asalnya innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Maka kita berikrar iyyaka na'budu. Itu pancarannya. Nah, seseorang dikatakan beriman jika dia buktikan lewat ibadah, bentuknya sholat. Seseorang dikatakan berhasil sholatnya jika ditunjukkan dia lewat bagian ketiga dari 4 aspek tadi yang di awal. Aspek ketiga inilah yang disebut namanya dengan muamalah. Apa namanya? Muamalah. Jadi ada aqidah, ada ibadah, ada muamalah. Nah, bagaimana urutannya? Kaitan antara aqidah, ibadah, muamalah. Aqidah iman, pembuktian iman lewat ibadah bentuknya sholat. Bagaimana mengukur keberhasilan sholat kita? Salah satunya bukan hanya sekedar sempurna rukun dan syaratnya, cek muamalahnya. Maka turunlah Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat ke-45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salat innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ada? Diurut tuh. Baca, pelajari, pahami semua ketentuan pedoman berislam yang telah ditunjukkan pada Rasulullah SAW. Lalu buktikan konektivitas kita, iman kita kepada Allah dengan cara menunaikan salat. Itu suara apa ya? Sudah? Ada malaikat ikut serta. Wa aqimis salat. Dan buktikan konektivitas kita dengan Allah itu dengan menunaikan salat. Bagaimana sholat itu dipandang benar? Salah satunya bukan hanya konsep fikih. Konsep fikih itu benar dalam cara penunaian, rukun dan syarat. Tapi ada secara konseptual terkait dengan urutan-urutan 4 hal tadi. Yang sebelumnya aqidah, kemudian ibadah, kemudian apa standar muamalahnya? Tanha 'anil fahsya'i wal. Nah, salat itu dipandang benar oleh Allah jika hasil dari salat itu mampu merubah perilaku kita sebagai bekal bermuamalah. Membentuk karakter yang baik. Membentuk karakter yang baik. Karakter baik itu baru bisa terbentuk bila 2 sumber yang tidak baik bisa kita cegah. Ya, jadi orang kalau tidak menjadi baik itu sumbernya cuma 2. 1, fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat. Faraj, zina, pornografi, porno aksi, selingkuh, LGBT, kata-kata jorok. Itu fahsya. Mungkar, keburukan yang bersumber dari syahwat, perut, dan akal. Maaf, berdusta, bikin hoax, berselisih, mencela tanpa alasan yang dibenarkan, menghina,
merendahkan, merampok, membunuh, menipu, korupsi, itu mungkar. Makanya kalau ada berita korupsi, hati kita mengingkari kan. Kalau ada orang membunuh, kita kesalnya bukan main kan. Itu mungkar namanya. Ya. Nah, orang yang sholat itu bila benar ibadahnya karena imannya, maka akan terjadi perubahan perilaku dalam hidupnya yang merubah ia bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik. Kebaikan inilah yang dibawa dalam interaksi sosial kita. Aspeknya muamalah. Nah, jadi kalau ingin melihat orang benar sholatnya, bagaimana perilakunya? Lihat interaksi ya, dengan keluarganya, dengan kerabatnya. Ya. Bagaimana ujung kepala sampai dengan ujung kakinya. Karena itu semua anggota tubuh kita dilatih dalam sholat untuk tunduk pada ketentuan Allah. Ya, nanti kalau sudah tunduk, muamalahnya bagus, ukurannya dari mana muamalah bagus itu? Pada aspek yang keempat, yaitu akhlak. Jadi seseorang disebut bagus muamalahnya itu nanti terlihat dari akhlaknya. Nah, satu-satunya keyakinan, keimanan, din, agama di muka bumi ini yang mengajarkan secara konseptual sempurna hubungan antara akidah, ke ibadah, ke muamalah, ke akhlak, kita bersyukur itu hanya ada di Islam. Jelas konsepnya. Konsep ketuhanan jelas. Konsep ibadah jelas. Konsep muamalah jelas, akhlak juga jelas. Jadi saat kita kemudian tuntas mengerjakan sholat, merubah itu menjadi perilaku yang baik, dibawalah dalam kehidupan bersosial kita. Maka cirinya bagaimana? Saat kita dilatih dari ujung kepala sampai ujung kaki dalam sholat. Coba silahkan cek. Ya, kita belum mulai, pikiran kita sudah diminta untuk fokus, untuk khusyuk. Karena itu diatur lewat iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, iqamat itu bukan sekedar tanda dimulai sholat, bukan. Iqamat itu adalah pengingat sekarang mau sholat. Silahkan siapkan semua keadaan diri kita secara utuh supaya bisa menyiapkan kekhusyuan dalam sholat. Sehingga perangkat khusyuk diajarkan. Begini cara menyiapkan. Nah, itu ada di Quran. Ada di Quran. Hadirkan rasa ingin menghadap Allah. Mungkin ini sholat yang terakhir yang ditunaikan. Itu kan di Al-Baqarah ayat 45 sampai 46 gitu kan. Kemudian hadirkan keimananmu. Ya, membawa kesabaran dalam sholat. Sabar ruku', sabar sujud. Sabar. Jangan cuma turun naik, sabar sampai tenang hatinya. Hatta tatma'inna sajidah, kata Nabi. Sampai engkau saat sujud itu merasakan kenikmatan sujud, sabar. Karena itulah kalimat sabar seringkali disandingkan dengan sholat dan kadang pakai iman. Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-salah. Nah, kesabaran itulah yang melatih kita untuk bisa menundukkan bagian tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki untuk mematuhi semua ketentuan Allah. Itulah sebabnya kalau kita buka secara fungsional bagian tubuh kita ujung kepala sampai ujung kaki, kita temukan kalimat iman beriringan dengan semua fungsi itu. Mata kita dilatih dalam sholat, pakai iman dilatihnya. Karena konseptualnya iman, akidah tadi kan, ibadah, lalu muamalah, lalu akhlak. Maka kullil mu'minina, sebelum mata, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan pada pria-pria yang beriman, perempuan-perempuan beriman, gunakan imanmu untuk mengendalikan matamu. Tuh. Jadi konektivitasnya ada. Iman dengan akidah, ke ibadah, kemudian ke muamalah, ke akhlak. Jadi mata orang beriman itu pasti berakhlak. Kalau sholatnya sukses, itu pasti ada akhlak dalam pandangannya. Nah, itu kita yang punya itu.
Karena itu mata orang beriman karena dibimbing oleh akhlak, oleh imannya, nggak semua dilihat. Ada batasan. Lisan tuh. Sebelum lisan tuh akhlaknya dulu ya diungkap dengan iman. Misal Al-Hujurat, Quran surah 49. Surah 49 ayat 11 itu sampai 12 misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu. La yaskhar qaumin qaum. La yaghtab ba'dukum ba'da. Hadis nabinya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira au liyasmut. Sebelum fungsi lisan pakai iman dulu. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, kata Nabi, maka imannya akan menuntun lisannya untuk berakhlak. Apa akhlak lisan orang beriman itu? Dia akan memilah dan memilih uraian kata yang keluar dari lisannya supaya yang keluar itu bermanfaat saja. Karena itu semakin sempurna imannya, semakin benar sholatnya, semakin khusyuk, maka semua yang tak penting dia tinggalkan. Coba lihat di surat karakter orang-orang beriman itu. Surat Al-Mu'minun, surah ke-23. Qad aflahal mu'minun. Sungguh kehidupan orang beriman itu selalu dekat kepada kesuksesan dan kebahagiaan, kata Allah. Kapan dia sukses dan bahagia itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tuh lihat, iman, setelah itu ibadah. Lalu setelah itu akhlak, muamalah akhlak. Muamalah akhlak. Teruskan. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan kehidupan orang beriman itu selalu bermanfaat. Kalau ada yang tidak penting, dia abaikan. Oh ini penting, dia sampaikan. Ini nggak penting, dia tahan. Bahkan ketika bercanda pun masih ada manfaat. Nabi kalau bercanda ada hikmahnya kan? Ya, tertawa iya sampai kelihatan tuh putih bersih giginya. Kan? Tapi selalu ada manfaatnya. Itu orang beriman. Jadi hubungan antara akidah, kemudian ibadah, kemudian muamalah, kemudian akhlak. Dan menariknya ketika akhlak itu diterapkan dalam kehidupan, itu selalu terjaga keseimbangan antara hubungan kita dengan Allah akidah dan hubungan kita sosial dengan makhluk di muamalah. Kita sholat pakai akhlak. Ya, jangan dikira mendengar panggilan azan itu kan konfirmasi iman tuh. Quran surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh ciri orang beriman itu akan dikonfirmasi jika disebutkan nama Allah, ada konfirmasi getaran dalam hatinya. Kapan kita mendengar nama Allah itu? Dikonfirmasi setiap pergantian waktu dalam sehari. Kita bangun tidur kan awal waktunya subuh tuh. Was-subhi idza tanaffas. Awal waktu kita beraktivitas subuh. Lalu masuk pertengahan zuhur. Masuk transisi asar. Ya kan? Masuk maghrib, habis isya. Setiap berganti waktu subuh ke isya diperdengarkan nama Allah di telinga setiap insan untuk mengkonfirmasi ini manusia punya iman enggak? Ya, telinga bahasa Arabnya udhun, jamaknya adzan. Adzan itu bukan sekedar panggilan, tapi dalam panggilan itu ada konfirmasi iman. Baik, coba lihat urutannya. Lafaz pertama adzan itu apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? Tauhid bukan? Akidah bukan? Akidah bukan? Akidah kan? Baik ya. Kalau belum paham itu akidah, teruskan. Asyhadu an la ilaha illallah. Akidah bukan? Ya kan? Akidah ngikut siapa? Nabi. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baik. Tadi setelah akidah itu apa? Hah?
Ibadah, kan? Ibadah. Setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah apa? Hayya 'alas shalah. Ibadah bukan? Ibadah. Ya, lalu setelah ibadah apa? Hah? Muamalah. Di muamalah pengen sukses gak? Ingin bahagia gak? Ingin menang gak? Hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah, ibadah, hayya 'alal falah. Sadar kita setelah itu sukses, nyaman, enak, sebut lagi nama Allah sebagai akhlak. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Makanya ketika mendengar adzan ada getaran di hati. Allahu akbar, Allahu akbar, getar hati kita. Itu getaran iman. Nah, yang belum punya iman itu nggak ada getarannya. Nggak bisa ditemukan itu. Dicek setiap hari. Dicek setiap hari. Nanti kalau sudah sempurna latihan kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, dipanggil itu langsung punya akhlak. Begitu ada panggilan itu bukan cuma getaran, tapi ada persiapan kita untuk menyambut panggilan itu, karena panggilan itu konfirmasi iman dari Allah kepada kita langsung. Panggilan itu janji kebahagiaan, janji kesuksesan, janji kemenangan. Ya, kalau Anda dapat berita dari kantor, hari ini Anda dapat bonus, silahkan ngambil langsung dari direktur. Pakai pakaian begini apa ganti? Serapi mungkin, bonus. Ya kan? Apalagi promosi jabatan. Ya kan? Sudah dapat bonus promosi jabatan. Pakai jas. Pakai dasi, Bu. Masa ibu pakai dasi? Tapi pakaian terbaik kan? Ya, nah ini kita dapat konfirmasi. Setiap pergantian waktu dari Allah. Siap nih, sukses. Siap, bahagia. Itu ikrar kita itu. Siap sukses, siap bahagia. Siap menghadap Allah. Ini ada jawaban. Ya, ada pemberian. Mana ada yang ngasih bonus 5 kali sehari? Allah ngasih bonus 5 kali sehari nih, ada pemberian nih, ada kemenangan, ada kebahagiaan. Dipanggil kita. Masa dunia saja kalau sifatnya sementara dipanggil persiapannya begitu nyata. Maka balik tanya Allah sama kita tuh. Turun Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei semua anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid itu, kenakan penampilan terbaikmu. Zinatakum, kenakan penampilan terbaikmu. Ya, Quran tidak menuntut kita untuk mewah, bukan. Tapi yang terbaik yang bisa kita persembahkan, datang. Dan itu menariknya sifat masjid. Jangankan yang telah beriman, yang belum beriman pun kadang ke masjid itu disesuaikan pakaiannya. Ya. Kemarin di Dubai itu, John Statham itu sama istrinya kan datang tuh ke satu masjidnya. Kan penampilannya tuh langsung berubah. Iya kan? Ya. Ada Presiden Amerika dulu, Obama, dengan istrinya Michelle itu saat datang ke Istiqlal kan penampilannya berubah. Coba lihat, yang belum beriman masuk masjid itu penampilan bisa berubah. Masa yang beriman pakai kaos? Salat subuh pakai kaos Batman, udah tahu banyak jebakan. Salah sih tidak. Cuman yang 4 tadi nanti ada yang kurang. Akidah, ibadah, muamalah, apa akhlaknya dalam ibadah itu? Akhlaknya ketika terkoneksi dengan Allah dipakai enggak itu? Ya. Bapak komunikasi dengan atasan. Ya, lalu pola komunikasinya itu enggak nyaman untuk dilihat. Kira-kira misinya sukses tidak? Nah, kita ingin komunikasi dengan Allah, tapi penampilan tidak meyakinkan, sukses tidak?
Syukurnya Allah masih punya sifat asy-syakur, maha menerima walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Nah, ini penting untuk disampaikan. Karena sekarang ini stunting itu banyak. Orang hanya melihat stunting fisikal. Fisiknya stunting memendek. Ternyata sekarang ada stunting spiritual. Sholatnya pendek. Kilat, cepat. Stunting intelektual. Pikirannya pendek. Stunting moral. Perilakunya pendek. Ya, tidak mulia. Catat tuh, belum ada sekarang penemuan stunting spiritual. Ya, jadi Anda bisa bayangkan nih, fisik dengan akal itu mana posisinya yang paling tinggi? Akal. Karena fisik tanpa akal ini nggak bisa ngapa-ngapain, rendah, berat, capek. Ya, bahkan hewan itu tanpa akal. Karena itu banyak dikerjai. Ya, monyet lagi aktif dikandangin, ya. Singa sebuas-buasnya dikandangin tuh, karena nggak ada akal, kalah sama yang berakal. Burung terbang aja bisa ditangkap, pakai apa? Pakai akal. Ya, dan akal itu yang memudahkan pekerjaan fisik. Semakin kuat akalnya, semakin ringan fisiknya. Ilmu itu kalau semakin tinggi, kerjaannya jadi ringan. Tapi pendapatan makin banyak. Ketika pendapat semakin baik, pendapatan semakin banyak. Kan gitu rumus intelektualnya kan? Nah, jadi kalau sekarang ada gerakan stunting itu mesti diperhatikan dan mesti diberikan solusinya pada aspek fisik, maka stunting intelektual itu harus lebih perhatiannya dibandingkan dengan fisik. Nah, ada yang lebih tinggi dari intelektual, namanya spiritual. Karena spiritual ini menghasilkan moral. Jadi kalau cuma pintar tapi moralnya rusak, maka kepintarannya pun tidak akan membawa maslahat. Ya, maaf nih. Orang yang rendah intelektual, ada yang menyebutnya dengan bodoh misalnya, dengan orang pintar. Tapi moralnya berbeda. Pilih mana? Orang yang bodoh tapi baik atau orang yang pintar tapi jahat? Sudah, jangan pilih yang ketiga dulu. Kita kan sedang memperbandingkan dua hal ini. Ya. Walaupun tidak sampai apple to apple perbandingan ini, tapi dari aspek nilainya itu serupa. Aspek nilainya serupa. Ya. Bagaimana kita bisa melihat sisi nilainya, Pak, Ibu? Orang bodoh tapi baik itu, kalaupun berbuat salah, salahnya muncul dengan kebodohannya. Jadi dampaknya, daya rusaknya itu nggak terlalu besar karena bodoh. Itu. Tapi kalau pintar dan dia jahat, itu merusaknya pasti berat. Karena pintar, kepintarannya digunakan untuk menipu. Ya. Ada orang bodoh mau nyuri motor, tapi nggak tahu caranya. Karena nggak tahu, nggak jalan-jalan, dia paling dapat spionnya. Rusak habis. Ya. Tapi kalau orang pintar, sepersekian detik tak jalan itu. Semakin pintar, semakin banyak. Sapi itu tidak punya bakat korupsi. Sapi. Karena nggak punya akal. Tidak punya akal. Karena itu makanannya tetap rumput. Silahkan kasih emas. Sapi kasih emas 2 kilo. Nggak akan dimakan. Nggak mau dimakan. Manusia makin pintar, makanannya bisa berubah dari nasi jadi aspal. Aspal dimakan tuh. Makanya orang mengatakan dia makan proyek tuh. Proyek dimakan. Nah, apa yang menjaga supaya akal ini tetap dalam fungsinya yang baik? Itu kekuatan moral. Nah, di sini ada perintah.
Moral itu bisa lahir, karakter moral itu bisa terbentuk dengan baik kalau spiritualnya kuat. Perintahnya dari sini, bukan dari sini. Ini itu hanya mengkonstruksikan perintah gimana supaya cepat dieksekusi oleh fisik. Tapi perintahnya dari sini. Dari nafas. Innan nafsa la'ammaratum bis-su. Kalau nggak diolah, perintahnya jadi buruk. Semakin pintar akalnya dikonstruksikan oleh akal, semakin cepat dieksekusi. Jadi akal itu netral saja. Semakin ilmu banyak, semakin mudah mengkonstruksikan bagaimana yang dilakukan dengan cepat, bagaimana sistematis. Tapi perintahnya dari sini. Kalau dia baik, maka semua kebaikan itu akan cepat, tuntas, dan sempurna dilakukan. Maka sekarang stunting spiritual itu yang nanti menyebabkan stunting moral itu harus lebih tinggi perhatiannya dibandingkan stunting intelektual, dibandingkan stunting fisikal. Bikin status tuh belum ada kan? Jadi kalau gerakan stunting fisikal itu banyak dicegah sekarang, nah stunting moral itu harus lebih banyak. Ya, wah ini fisiknya kecil, iya tapi saya nggak korupsi Pak. Yang besar-besar itu yang korupsi. Misalnya jawabannya gimana tuh? Maka kita berharap tinggi, pintar, dan baik. Nah semua bagian tubuh ujung kepala sampai kaki kalau dilatih lewat akidah yang benar, ibadah yang benar, muamalahnya benar, akhlaknya benar, maka berubah jadi hamba Allah yang seutuhnya. Disayang tidak sama Allah? Pasti disayang. Ya, sifat kasih Allah yang menyayangi hamba di dunia disebut Rahman. Berubah kita jadi hamba yang disayang Allah. Hamba Allah itu di dunia satu atau banyak? Banyak. Maka hamba, abdun, jamaknya ibadun. Sifat Allah Rahman yang menyayangi hamba, maka lekat dengan nama hamba itu. Maka disebutlah ibadur Rahman. Kalau sudah jadi ibadur Rahman, itu ujung kepala sampai ujung kaki sempurna karakteristiknya. Itulah yang dimaksudkan dalam surah Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan seterusnya ayat sampai nanti ketemu Allah, sampai bersyukur. Itu hidup kita tuh itu aja. Kalau masalah jabatan, status sosial, itu kan pandai-pandainya manusia menyebut saja. Pada akhirnya latihan kita sama semua. Profesi apapun. Anda mau jadi pengacara, Anda mau jadi arsitek, mau jadi pengajar, pebisnis, silahkan, itu kan pilihan saja. Tapi kita nggak lepas dari 4 bagian itu sepanjang beriman. Silahkan berlomba mencari aspek kebaikan dari 4 hal ini. Itu yang dimaksud Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Setiap orang itu punya orientasi sendiri-sendiri. Apakah yang ada di sini semua itu profesinya sama semua? Tidak. Nggak sama. Tapi kita bisa berlomba menampilkan kebaikan dari profesi kita untuk menguatkan 4 pilar rangkaian ini. Jadi direktur, silahkan. Tapi direktur yang punya iman kuat. Direktur yang tidak tinggal sholat. Direktur yang berakhlak baik. Itu pokoknya. Nah, latihan ini akan kembali kepada 5 hal yang dilakukan oleh kita dalam setiap 5 waktu. 5 hal inilah yang disebut subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Namanya satu, sholat. Kuncinya sholat. Makanya wasiat terbesar dalam Islam itu adalah sholat. Anak baru tumbuh menjelang mau dewasa, yang diajarkan apa? Sholat. Ajarkan sholat supaya sukses, bahagia, berhasil. Itu rahasianya. Nah, keseluruhan bagian sholat ini itu masing-masing waktunya dan penunaiannya itu istimewa. Saya mau kembali kepada pengantar kita di mukaddimah di awal tadi. Di antara yang 5 itu sholat subuh di waktu fajar,
itu punya keistimewaan tersendiri. Sehingga kalimat ini akan menguatkan rasa syukur kita di awal. Masih ingat saya tadi di awal kan? Mengajak kita bersyukur. Karena kita terpilih menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid sebagai pembuktian iman. Jadi saya cerita dari awal sampai tadi itu untuk mengantarkan pada kalimat ini. Ya. Aqimis shalah, tunaikan olehmu personal. Jadi ketika Allah bicara personal, menginginkan kita secara personal itu sukses. Ya, ditunaikan dengan sempurna supaya kamu sukses. Begitu cara tafsirnya. Supaya kamu bahagia. Makanya kalau dengar panggilan sholat, itu yang ditanamkan di benak kita falahnya dulu. Kalau masih butuh motivasi. Kalau masih butuh motivasi. Kan? Orang kan sekarang lebih banyak butuh motivasi ya. Ayamnya masih ada Bu? Masih ada Pak. Bapak mau pilih mana yang dada atau paha? Ah, saya bahu aja. Kok bahu? Butuh sandaran. Butuh motivasi. Ya. Banyak orang kena stunting emosional sekarang. Ya. Kalau masih butuh motivasi, kenapa sih mesti sholat? Baru aja zuhur udah muncul asar lagi. Kenapa mesti sholat? Maka langsung diperdengarkan di telinga kita, hayya 'alal falah, supaya kamu bahagia, supaya engkau sukses. Makanya kalau tiba panggilan sholat, hayya 'alal shalah, ya Allah, dipanggil sukses. Panggilan kebahagiaan, itu motivasi terkuat. Yang lebih tinggi daripada itu adalah panggilan tauhid. Tuhan saya sudah panggil nih. Masa bos saya panggil saya cepat-cepat, Tuhan saya panggil saya nggak siap. Ya. Anda polisi, tentara, baru ditelepon, siap komandan. Izin perintah. Kan? Ini Allah yang tertinggi nih. Ya. Menghubungi kita tuh lewat muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, siap ya Allah. Harusnya begitu kan? Perintah. Ini turun hayya 'alas shalah. Ya. Nah itu kalau sudah tinggi itu bahkan ditunggu. Kapan nih Allah kasih perintah nih? Jam berapa? Ya. Baru selesai subuh dan nunggu isya tuh. Lihat waktu. Ya kan? Luar biasa tuh ya. Nah, kita simpulkan ke akhir itu, aqimis shalah, tunaikan olehmu salat itu dengan sempurna supaya engkau bahagia. Kenapa sih harus rukunnya begini, harus sujud? Supaya sukses. Lihat orang dulu. Makanya paket kita tuh komplit. Akidah ini bukunya, ibadah ini caranya, muamalah gimana? Lihat sejarah. Lihat dulu orang-orang yang pernah sholat tuh bagaimana hasilnya. Yang belajar sebelum sholat dengan setelah sholat, lihat perubahannya. Ali bin Abi Thalib yang jenius, kapan jadi jenius? Sebelum masuk Islam atau setelah masuk Islam? Sebelum sholat atau setelah sholat? Abdurrahman bin Auf itu sukses sekali setelah sholat atau sebelum sholat? Utsman itu sukses setelah sholat atau sebelum sholat? Lihat sejarahnya. Sehingga tahu cara sholatnya bagaimana. Anda pebisnis, lihat sholatnya Abdurrahman bin Auf, lihat sholatnya Utsman. Bukan cuma dilihat berapa kekayaannya, tidak. Cara sholatnya bagaimana tuh? Cara pendekatannya terhadap Allah bagaimana? Kan yang maha kaya Allah, dia dapat kekayaan dari Allah. Bagaimana caranya tuh? Gitu kan? Itu. Jangan cuma pendekatan calon mertua. Cari caranya bagaimana kan? Dekati yang punya segala hal. Jangan cuma cari pendekatan ke direktur, ke pimpinan, pengen punya akses, dapatkan akses dari Allah. Semua dibuka. Ya, semua dibuka. Caranya apa? Salat maksimalkan, tunaikan dengan baik. Liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Jaga waktu. Dari mulai zuhur sampai ke isya itu jaga, kata Allah. Jaga. Dan penjagaannya didetilkan lagi di Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu 'alas salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin.
Hafidhu dari kata hafadha yuhafidhu. Ada mufa'alah di situ. Bukan hafidha yahfadhu. Kalau hafidha perintahnya personal, mandiri, jaga olehmu. Tapi kalau hafadha yuhafidhu, hafidh saling menjaga. Senang sukses sendirian atau berjamaah? Ulang, senang sukses sendirian atau berjamaah? Tapi kan nyatanya tidak demikian. Kenapa kalau teman sukses kemudian kita merasa tidak nyaman? Kenapa ibu merasa resah ketika tetangga beli kulkas baru? Katanya senang sukses berjamaah. Ya kan? Kita itu umat yang selalu dilatih dalam keadaan apapun bisa merasakan kebahagiaan. Ketika sukses punya syukur, ketika berduka punya sabar. Makanya tidak ada alasan mengeluh. Dan tidak punya alasan untuk sombong. Karena punya syukur mencegah sombong, punya sabar mencegah keluhan. Komen Nabi terhadap itu, ajaban li amril mu'min. Orang beriman tuh kalau imannya sudah benar, perkara hidupnya mengagumkan. Nggak ada beda antara suka dan duka. Semua itu dikembalikan kepada Allah. Terima kasih ya Allah, saya yang dipilih bukan yang lain. Kapan itu bisa dilatih? Ketika sholatnya bisa ditemukan dan disempurnakan dengan baik. Saling jaga. Gak waktu sholat. Cek bu, cek bu. Zuhurnya sholat gak? Asar sholat gak? Cek, pastikan. Cek and recheck. Double check. Wudunya bagaimana? Supaya apa? Supaya hidup anak itu bahagia kelak. Ya. Supaya hidup anak itu tenang kelak. Dan hidup itu bukan cuma di dunia, tapi juga di dunianya kan sukses Ustaz. Iya, dunia. Cuman kan nanti wafat. Semua yang didapatkan ditinggalkan. Bagaimana akhiratnya? Ini rumah mewah nih. Anak tidur di kamar misalnya. Qadar Allah, dan kita bermohon tidak terjadi demikian. Misal ada kebakaran. Api sudah menjalar. Anak masih tertidur. Dia mimpinya sedang bermain api. Ibu lihat. Saya tanya, ibu bangunkan atau ibu diamkan? Teruskan mimpimu. Nah, enggak mungkin begitu kan? Dibangunkan kan? Nah, saat dibangunkan dia nggak mau bangun, Pak. Ibu bilang, Pak, anak nih tidur gimana ini? Bapak seret pangku atau diamkan? Seret pangku. Karena api semakin besar. Itu dunia, Pak. Neraka itu apinya lebih daripada itu. Neraka itu lebih daripada itu. Karena itu kalau ada anak sudah masuk balik dan tidak benar sholatnya, cepat seret dan gendong dia. Seret dan gendong. Waqina adzaban. Selamatkan ya Allah kami dari siksa neraka. Iya, tapi kamu ikhtiar. Gimana bisa diselamatkan kalau kamu gak ikhtiar? Kan hukumnya begitu. Aku tetapkan untuk selamat dari situ ada ikhtiar. Sehingga hukum Allah yang berkeadilan itu tampak. Ya. Nah, untuk bisa melakukan itu, dikasih formulasi dalam bentuk ibadah. Sholat nih. Sholat. Dan yang paling dahsyat, Allah siapkan satu waktu, disaksikan semua bacaan, permintaan, kadang-kadang keluhan dan sebagainya di waktu itu. Dan diperintahkan semua malaikat menyaksikannya. Itulah waktu subuh. Fajar. Semua bacaan yang kita sampaikan, kita bacakan baik lirih ataupun keras, itu disebut Quran namanya. Apa namanya? Quran. Jadi ada Al-Quran, ada Quran. Itu berbeda. Kalau pakai Al-Quran, itu firman Allah yang diturunkan pada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril dari Al-Fatihah sampai An-Nas
dan beribadah kita membaca setiap bagian-bagian surat-surat itu. Itu khusus Al-Quran. Tapi kalau Quran, alnya dihilangkan jadi Quran. Itu umum sifatnya, semua bacaan. Termasuk di dalamnya Al-Qurannya, istighfarnya, doanya, semua. Makanya dalam sholat fajar, subuh itu spesial. Karena spesial, Allah tempatkan urutannya di akhir tuh. Duhur dulu, asar, maghrib, isya, baru yang spesial ditampilkan nih. Ketika menyebut duhur sampai isya, itu hanya disebutkan sholatnya tuh. Waktunya umum. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Tapi ketika menyebutkan fajar, Quran muncul. Wa Qur'anal fajr. Quran al-Fajr. Salatnya di situ. Itu kemudian ataf ke kalimat sebelumnya. Kata Quran harakatnya sama fathah. Aqimis salata wa Qur'ana wa Qur'an al-Fajr. Dalam salat tuh ayo tumpahkan. Semua apa yang bisa ditumpahkan. Sebelum salat hadirkan bacaan-bacaan, istighfar, doa-doa, ayo. Itu khusus waktu fajar langsung diperhatikan. Dan semua malaikat diperintahkan untuk menyaksikan. Malaikat mengaminkan. Maka dari itu Nabi menyampaikan satu motivasi yang kuat. Agar orang-orang, hamba-hamba Allah, umat Rasulullah, yang menghidupkan waktu fajar itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kama qala Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Ya Allah, mohon limpahkan keberkahan sempurna bagi umatku di awal paginya. Waktunya apa? Subuh. Ada calon penghuni taman surga yang sedang berpetualang di bumi. Calon penghuni taman surga nih. Di tamannya. Biasanya kalau komplek yang paling indah area apa? Taman. Makanya kalau di komplek jalan-jalan ke taman kan? Ya kan? Anda lihat pemandangan, anak-anak main perosotan dan ayunan gitu kan? Taman kan? Nah, surga pun punya taman. Ada tamannya. Nah, siapa orang-orang yang dijamin jadi penghuni taman surga ini yang sedang berpetualang di bumi? Ciri khasnya salah satunya adalah orang yang menantikan fajar tiba dengan persiapan-persiapan amalan. Sebelum tiba waktu fajar, dia siapkan. Bangunnya sebelum fajar. Ya. Kalau pas bangun fajar, di pinggiran taman. Dia siapkan sebelumnya. Dan ini ciri takwa. Itu ada di Quran, ya, di surah ke-51 Adz-Dzariyat. Dari ayat 15 misal sampai ayat 18 ya, ini bagian akhir dari uraian kita. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sungguh ada golongan orang-orang takwa yang akan memiliki tempat tinggal di taman surga. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka akan mendapati janji Allah yang sempurna. Dan ciri-cirinya saat di dunia itu mereka punya sifat ihsan. Bukan namanya ihsan, punya sifat ihsan. Imam tahajud tadi ihsan. Ya. Tapi kalau tidak punya sifat ihsan, nggak dapat tuh taman surga. Ya, sama dengan Rabbana atina fid dunya. Nah, itu sifat. Walaupun nama ibu Hasanah, nah, tetap tidak dapat. Kalau sifatnya tidak dipraktekkan. Apa dan bagaimana cara membentuk sifat ihsan itu? Kanu qalila. Nah, ini memang golongan elit kata Allah ini. Sedikit nih. Tapi kalau diwasolkan, jadi
perilaku. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Yang sedikit ini cirinya adalah tidurnya sedikit kalau malam. Ingat, jangan ditambah-tambah ya, atau dikurang-kurang. Kalau Allah sudah katakan sedikit tidur, jangan tambahkan sedikit-sedikit tidur. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka ini sedikit tidurnya. Sedikit tidurnya. Ibadahnya banyak. Ibadah sosialnya, ibadah ritualnya. Dan kuat fisiknya itu. Nanti pola itu akan terbentuk. Dari kecil kan banyak tidur kan? Karena memang pekerjaannya tidur, Pak. Anak-anak itu begitu lahir, pekerjaannya tidur. Karena itu yang banyak dikerjakan. Dia dalam tidurnya kan memfungsikan dirinya. Kan pendengaran dulu yang difungsikan itu. Ya kan? Mata belum jelas untuk melihat, pendengaran dulu, tangkap semua segala hal. Itu kan? Makanya hati-hati itu kalau ada anak-anak berkata yang tidak baik, itu berarti mendengar dari orang tuanya yang gak bagus. Anak 2 tahun ditanya, itu kan? Pi sini, apa lu? Itu tuh orang tuanya tuh. Itu orang tuanya. Nah, anak-anak itu banyak tidur karena memang pekerjaannya tidur. Harusnya semakin tumbuh berkembang dan dewasa, semakin sedikit tidurnya. Jadi kalau semakin banyak, artinya ini orang tua yang kekanakan. Ya, sedikit tidur. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Teruskan ayat 18-nya. Nah, ini poinnya. Wabil ashar, dan pada waktu mendekat subuh. Ya, sahar, jamaahnya ashar. Waktu mendekat subuh. 5 menit, 10 menit, 15 menit sebelum subuh. Ashar. Amalannya disebut sahur namanya. Sahur itu bukan makan asalnya. Bukan makan. Sahur itu pekerjaan yang dilakukan di waktu sahar. Kalau mau puasa, makannya jangan terlalu awal. Ya, makan jam 2 itu bukan sahur namanya. Itu makan dini hari. Makan sahur itu pepetkan dikit. Dikit menjelang subuh. Supaya apa? Energinya makin banyak didapatkan. Nahan laparnya nggak terlalu lama. Konversi energi itu jadi amal soleh makin banyak. Ya, dan kalaupun berbaring nggak ketinggalan subuh. Ya, taraweh bagus, bangun tahajud lagi, sahur jam 2, subuh jam 7. Capek dia. Ya. Nah, itu balik tuh. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan waktu menjelang subuh banyak istighfar. Dia nunggu fajar. Jadi dia mengakumulasikan semua bentuk bacaan. Doa ditutup dengan istighfar. Ini rumus ya. Doa, sholawat. Hamdalah, sholawat, dengan doa. Nah, penutupnya itu tadi di Quran istighfar. Istighfar. Penutup itu bukan berarti amalan penutup, bukan di situ. Karena istighfar itu bisa ditempatkan di awal dan di akhir. Habis sholat istighfar. Ya, maka pembuka doa itu istighfar dulu, istighfar. Ini rumusnya nih, istighfar, hamdalah, sholawat, doa. Ya, doa. Tutup dengan istighfar lagi. Saya ulang ya, istighfar, hamdalah, sholawat, doa. Tutup dengan istighfar lagi. Itu adab. Coba aja lakukan yang 5 ini dengan ikhlas. Istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ya Allah, minta ampun kalau kurang bersyukur, kurang memuji, kurang sholawat pada Rasulmu. Selalu minta, tapi setelah diberi belum bisa yang diberi ini digunakan untuk beramal saleh. Istighfar dulu.
Setelah itu puji Allah, terima kasih ya Allah atas nikmat selama ini. Ya Allah, terima kasih nikmat sehat, keluarga sehat, anak-anak sehat, orang tua sehat. Terima kasih sampai hari ini tenang, bisa beramal dengan baik, bekerja dengan baik. Saat hamba-hamba yang lain belum bisa mendapatkan apa yang hamba bisa raih saat ini. Salawat, terima kasih ya Rasulullah, membimbing saya menjadi lebih baik. Engkau teladan dalam kehidupan, ya kan? Walaupun sampai saat ini kurang salawat. Katanya cinta Nabi, tapi sehari berapa kali salawat? Hah? Cinta istri di miss call terus, ya kan? Hah? Cinta Nabi nggak pernah ada miss call. Miss call Nabi itu lewat salawat. Miss call Nabi lewat salawat. Karena ketika kita miss call Rasulullah pakai salawat, malaikat langsung nyampaikan, ya Rasulullah, si fulan umatmu menyampaikan salam kepadamu lewat salawat. Dijawab oleh Nabi itu. Itu kan sahih riwayatnya. Jadi kalau kangen sama Rasulullah, salawat. Setelah itu baru minta, urutkan. Setelah itu istighfar lagi, tutup. Istighfar, minta ampun sama Allah kalau permintaannya ya itu ada sesuatu yang mungkin dipandang oleh Allah itu perlu diluruskan. Karena manusia itu sifatnya minta, belum tentu butuh. Dan Allah mengabulkan yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Itulah sebabnya nanti saat kita tawaf itu, seperti yang pernah kita belajar bersama, setelah minta-minta, ujungnya ditutup dengan Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Iya. Karena ada yang dunianya hasanah tapi akhiratnya tidak hasanah. Maka Allah kabulkan apa yang menjadi hasanah untuk dunia dan akhirat. Itulah pentingnya subuh. Alhamdulillah, subuh ini kita diberikan kesempatan, anugerah menunaikan salat yang mungkin bagi sebagian teman-teman ini salat pertama yang ditunaikan di Masjid Mira ya. Ya, ini namanya Masjid Nur Khalis. Cahaya orang-orang yang ikhlas. Karena kami berharap orang yang berwakaf ini ikhlas wakafnya. Supaya jadi cahaya dalam hidup dan matinya. Gitu. Ini wakaf semuanya. Ini baru 85%. InsyaAllah dalam waktu yang singkat kita bisa selesaikan. Ya, InsyaAllah. Ini kan sudah terlihat ya. Kemarin kan belum begini ya. Ya, bulan lalu kan belum begini ya. Dari mana begini? Ya, saya hampir tiap pekan ke sini. Alhamdulillah. Ini anugerah dari Allah. Tidak mudah. Kalau ibu lihat dari luar kan beda sendiri masjidnya. Karena memang ini kita bedakan dari bangunan yang lain supaya masjidnya mewah sendiri. Kita menginginkan ibadah kita itu mewah. Hubungan dengan Allah itu mewah. Keikhlasan itu mewah. Punya harta tapi enggak ikhlas menggunakan, fakir itu. Punya ilmu tapi tidak bisa disampaikan, tidak diamalkan, fakir itu. Ya, kita ingin hubungan kita dengan Allah mewah. Nah ini wakaf. InsyaAllah tinggal ada tempat wudhu sedikit lagi. Lalu ada rumah marbot. Nanti InsyaAllah ada tour. Nah, kita tunjukkan ini apa dan sebagainya. Dan setiap tapaknya wakaf. Ini dari depan nanti ada narasinya, bukan hanya bangunan. Dan ini ada satu penjelasan kenapa mesti begini. Ini sudah diriset sebelumnya. Dan ketika masuk itu dari gerbang sampai ke ujung, secara konseptual, konsepnya itu sudah membentuk keulamaan. Kenapa pintunya begini? Apa tujuannya? Nanti bukan hanya bangunan, tapi ada narasi. Setiap gedung, setiap bangunan di sini, nanti ada captionnya. Ada penjelasan. Misal, itu ada 2 pembuka gerbang Mekah dan Madinah di depan. Namanya nanti gerbangnya Sayyidah Khadijah dan gerbang Sayyidina Hamzah. Nanti masuk di situ, di depan ada ruang tunggu Al-Hasan dan Al-Husain. Masuk 2 pintu gerbang Mekah dan Madinah untuk mengenal asar dakwah Nabi dan hijrah Nabi. Lalu mengenal beliau lewat turunan cucunya.
Karena kalau ingin lihat akhlaknya, lihat ke Al-Hasan. Kalau ingin lihat wajahnya, lihat ke Al-Husain. Masuk. Tapi cara itu diniatkan untuk mendekati Allah, masjid. Karena rumah pertama yang dibangun adalah Ka'bah untuk ibadah. Areanya masjid. Nabi hijrah bangun masjid. Lalu setelah itu Kutubus Sittah. Ya, itu guest house ada 6. Guest house ada 6. Imam Al-Bukhari namanya guest house Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, terus sampai Kutubus Sittah selesai. Maka mengenal Nabi setelah mengenal Allah lewat Rasulullah, tuh lihat Kutubus Sittah. Nah, nanti di tempat-tempat itu bukan cuma bangunan. Di ruang tunggu itu nanti ada profil. Siapa Al-Hasan, siapa Al-Husain, buku-buku tentang itu apa. Ya, yang bisa didekati apa dengan cara yang benar. Siapa Imam Al-Bukhari, apa karyanya. Nanti di situ ada kitabnya khusus. Dan ada videonya. Ya. Di setiap yang masuk itu sudah mendapatkan semua gambaran dari semua tempat yang ada di sini. Nah, nanti masuk nanti ke sini sudah kenal Al-Quran, kenal Allah, kenal Rasulullah, tinggal bagaimana di situ mengolah sumber hukum ini menjadi produk hukum. Karena Al-Quran itu kan sumber hukum, hadis sumber hukum, jadi produk ketika bisa diolah. Bagaimana mengolah dalil jadi produk hukum? Namanya fikih. Maka ke sini kita akan temukan nanti asramanya, ya, kelasnya. Ada namanya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ada profil mereka, ada kitab mereka, lengkap semua turunannya. Tuh. Nah, ini yang belajar di sini nanti setiap angkatan tuh 40 orang insya Allah. Nah, 40 ini tidak masuk gerbang di depan kecuali mereka ahli Al-Quran. Makanya Bapak Ibu bisa masuk sini setelah 6 bulan menghafal Quran dulu. Baru saya izinkan ke sini. Karena desainnya memang untuk ahli Quran ke sini itu masuk. Ya, insya Allah. Jadi dari usia 3 tahun ke 4 tahun kita didik itu di KB, TK, TKA, TKB, SD. SD-nya kita gembleng supaya diharapkan selesai 6 tahun itu 30 juz. Nah, nanti mereka dibawa umroh. Lulus SD itu di wisuda di Mekah, di Madinah, umrohnya gratis, orang tuanya yang bayar, anaknya gratis umroh, kita gratiskan, enggak kita gratiskan anaknya, berangkat kita bawa wisuda di sana, ngambil sanad, ya, dan kita kerjasama. Nanti saat kita berangkat nanti insya Allah saya mintakan kepada sebagian pengajar Masjidil Haram untuk bisa bertemu dengan kita, insya Allah ya. Nanti saya minta beberapa yang saya nggak perlu sebutkan karena ini live, tapi nanti pas di sana insya Allah saya bawa nanti untuk memberikan motivasi kepada kita. Ya, ada pengajar Masjidil Haram nanti kalau nanti pas imamnya juga sedang tidak mengimami, ya kita bisa bertemu. Tapi mohon maaf yang akhwat ya Bu ya. Karena kan khusus di area itu tidak bisa laki-laki ke perempuan itu bertemu secara langsung. Nanti akhwat kita desain bagaimana nanti bisa tersambung lewat bukan dimensi lah, ruang yang lain deh. Dimensi bisa berbeda. Tapi nanti yang laki-laki kita harapkan bisa bertemu, bisa bersalaman. Ya, foto nggak usah dipikirin. Ya, yang penting kita bisa optimal ibadahnya. Jadi inilah Mira. Mudah-mudahan akhir tahun ini bisa tuntas. Kemudian tahun depan kita mulai menata untuk persiapan pengajarnya dulu. Ya, ada santri-santri saya di sini yang nanti kami siapkan Bapak Ibu sekalian, mereka kami berangkatkan duluan bahkan. Jadi ada santri saya yang sudah ada di Mekah, ada di Madinah, ada yang di Jamiah Islamiyah di Universitas Islam Madinah, ada yang di Ummul Qura, mereka kami mintakan standby, dan insya Allah ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Jadi nanti yang perempuan juga ibu bisa ketemu di sana. Nanti ada santri kami di sini, mereka di sini belajar 2 tahun dengan saya dan dengan masyayikh, dan itu insya Allah dengan sanad. Jadi kalau belajar hadis, satu hadis pun nanti ada sanadnya dan punya ijazah hadis. Sipulan sampai ke Rasulullah.
Hadisnya nyambung. Adzan tuh ada sanadnya. Mereka nih yang adzan tuh barusan adzan tuh ada sanadnya tuh. Ada sanadnya, dikasih sanad adzannya itu. Ya sampai tersambung ke cara adzannya sampai yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau irama kan bisa macam-macam. Ya, tapi cara adzannya itu tersambung. Nah, itu 2 tahun di sini, 2 tahun di luar negeri. Nyambung. Nanti pulang kembali. Spesial untuk keberangkatan umrah yang sekarang itu 20-20-nya saya kirimkan ke sana lebih dahulu. Jadi mereka tanggal 20 orang tanggal 20 mereka berangkat lebih dulu. Ya, insya Allah mereka akan ke Makkah dulu, lalu bertemu kita di Madinah. Dan ini insya Allah sudah dibagi kelompoknya kan ya? Kelompok sudah dibagi, nanti ini spesial. Ya, kami betul-betul berusaha maksimal Pak Ibu sekalian. Ya, bisa lebih optimal, karena itu mohon maaf kalau kemarin misalnya ada penyesuaian, bukan untuk yang ini, tidak. Itu memang karena kan peak season ya. Itu hotelnya luar biasa itu, beberapa berubah. Ya kami pun sama-sama membantu, Bu. Kalau Bapak Ibu misalnya keluar $200, mungkin kami keluar puluhan ribu dolar. Anak-anak ini berangkat bukan dari biaya Bapak Ibu, kami biayai dari kita semua. Ya, kami biayai mereka berangkat, biaya sendiri, bukan dari jamaah dan sebagainya. Ya, kita dari Mira berangkatkan mereka, nanti mereka nyambung, nggak langsung pulang. Jadi ini spesial, di bis, setiap bis Bapak Ibu akan ada ahli Quran, akan ada ahli teknis dan ahli tour leader. Setiap di bisnya, itu ada bis ditemani 4 orang, 3-4 orang. Nanti ada yang membimbing, menjaga, mengarahkan, nanti dalam simulasi kita akan siapkan itu semua. Jadi memastikan keberangkatan itu berjalan dengan baik. Ya, saya tidak cari uang. Ya, saya ingin Allah ridha saja, karena Anda kan menyiapkan dengan luar biasa itu, tenaga, pikiran, biaya. Dosa kalau kita nggak bimbing dengan baik itu. Ya, karena itu kita kejar malam saya sampai sini itu. Saya pastikan tidurnya nyaman, naik ke atas. Waduh, ini sedang pada mabit di Mina. Yang laki-laki Bu ya, perempuan saya nggak tahu, kan perempuan di sana sendiri. Laki-laki di sini itu. Ya, sebaik yang bisa dilakukan, Pak ya. Bu, alhamdulillah, terima kasih untuk kehadiran hari ini. Kita jeda sebentar. Yang ikhwan tak olahraga dulu ya, sebentar. Akhwat masing-masing aja ya. Di sana yang laki-laki kita olahraga. Bawa bola kan ya? Mau apa aja lah, terserah nanti ya. Kita olahraga dulu. Setelah olahraga nanti sarapan disiapkan. Baru nanti kita latihan simulasi. Ini sudah ada petanya, sudah disiapkan, peta Mekah, peta Madinah. Terus sudah dapat buku kan ya? Buku sudah ada buku? Nah, buku sudah. Lembaran sudah diterima? Lembaran sudah ya. Nah, berarti tinggal hisabnya. Ya, hisab pertama dunia ya, prakteknya nanti kita simulasi. Setoran sudah? Ya, doa-doa sudah ya. Awas, masih ada waktu nih, kalau enggak belum bisa diberi izin berangkat. Saya tidak lihat setorannya berapa, yang saya lihat tuh persiapannya bagaimana gitu. Karena Allah nggak akan melihat yang lain-lain, ya. Yang melihat pertama keikhlasan, kedua nanti ya syariatnya, ya. Makanya manasiknya mesti benar, nggak boleh, tolong yang bimbing ya. Kalau ada satu jamaah saja tidak optimal, pembimbingnya saya tidak berangkatkan itu. Ya, pokoknya gimana caranya tuh, Anda mesti pastikan semua bacaannya bisa dengan baik. Bimbing dan nggak usah takut jamaahnya. Ya, setoran nggak usah takut. Justru keluarkan aja apa yang ada. Ya, maaf, jangan selalu merasakan ingin sempurna. Ya, justru dalam belajar itu mesti diketahui salah. Apa gunanya ada pembimbing kalau sudah bisa? Ya, nggak usah dibimbing, berangkat aja sendiri. Itu ya. Nah, jadi justru salah itu harus didapatkan supaya pembimbing bisa menyempurnakan. Nggak apa-apa, bacakan. Yang ibu juga terima kasih nih ya, ada beberapa musyrifah yang bergabung. Itu musyrifah ini
Mereka pembimbing Quran, Bu. 24 jam tuh. Ada 100 orang muslim-muslimah itu yang online, offline, ada yang pakai setoran, voice rekaman dan seterusnya. Dan tidak banyak orang tahu. Ini saya cerita ya sedikit. Bahkan Masya Allah itu saya sangat bersyukur sekali keberkahan program Quran ini. Ada perempuan-perempuan yang pekerjaannya agak kurang baik itu, dan tentu laki-lakinya pun nggak baik gitu kan, tentu itu pekerja malam itu ada yang alih profesi jadi ahli Al-Quran, Bu. Kita punya kelas khusus untuk mereka, dan alhamdulillah dari yang tadinya nggak kenal jadi penghafal Quran sekarang, meninggalkan dulu pekerjaan yang kurang bagusnya. Lalu kita ganti, berapa pendapatannya sebulan gitu kan, ganti, kasih sembako, dan mereka mendapatkan kedamaian lebih daripada apa yang dilakukan sebelumnya. Ada kelasnya, cuma nggak semua kan kita harus publikasikan. Kan beramal itu bukan untuk dipublikasikan, diikhtiarkan, biarkan Allah yang viralkan dengan kehendaknya sendiri. Kita tidak perlu meniatkan itu. Tapi ada kelas-kelas yang luar biasa untuk jadi motivasi. Baik, disiapkan teman-teman Bapak Ibu sekalian, dan yang belum bisa bergabung hari ini di beberapa tempat, mudah-mudahan terhubung lewat tayangan ini. Ada juga mungkin saudara-saudari kita yang live. Nah, teman-teman diinfokan ini pembuka kajian di Mira yang belum formal tapi baru sebagian-sebagian seperti yang saya sampaikan untuk undangan. Dan hari ini ada teman-teman di ahli Quran yang alhamdulillah kami siapkan 6 bulan sebelumnya untuk berangkat menunaikan umrah. Insya Allah kita satu pesawat ya, tanggal 24 Desember insya Allah berangkat. Dan akan ada pendahuluan dari teman-teman kita tanggal 20 yang sudah berangkat lebih dulu untuk memetakan dan menyiapkan manasik kita supaya bisa lebih optimal di sana. Dan mereka insya Allah seperti saya sampaikan itu nggak akan kembali dengan kita, ya, datang duluan, pulang belakangan. Ya, nah setelah selesai dengan kita, mereka akan meneruskan belajar kepada para syekh-syekh di Masjidil Haram, ya, terkait materi khusus tafsir tematik Al-Quran. Insya Allah setelah itu 10 hari mereka baru kembali 10 Januari. Betul-betul 1 tahun mereka ada di Mekah, di Madinah itu, ya, 1 tahun. Mudah-mudahan didoakan lancar, ya, dan baik sampai dengan kembali selamat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya akhiri dengan salam, ada ibu saya itu nyusul tadi malam ke sini. Ada ibu, nanti mana mama? Ada enggak? Ibu saya. Hai. Mana ibu saya? Ibu bukan ibu saya. Ibu saya mana? Oh enggak, sempat ikut. Tadi ada ya. Ya nanti ibu kalau mau kenalan silakan minta doa aja tuh. Ya. Itu barangkali nanti setelah selesai agenda baru kita makan duriannya. Insyaallah. Ya. Insyaallah. Silakan ngambil sendiri di atas tuh, banyak pun belum pada dipetik tuh ya. Terserah nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.